sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, timekeeper, dan ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Desa Kalibaru, Cilodong, Depok. Dan hari ini, kisah datang dari seorang ibu yang sudah berusia 61 tahun. Pekerjaannya sebagai tukang sapu di salah satu komplek dengan penghasilannya hanya Rp600.000 saja per bulan. Dan dari gaji tersebut beliau harus bagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai sekolah sang cucu. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum. Ya. Benar ini dengan Ibu Kusmiati? Iya, saya sendiri. Nama saya Ibu Kusmiati, umur 62 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari tukang sapu di Kalibaru Permai, perumahan. Penghasilan saya sebulan 400. Kenapa punggungnya kayak sakit ya, Bu? Iya, Pak, sakit-sakitan dulu. Sakit kenapa punggungnya, Bu? Nggak tahu deh, dari darah tinggi juga, ada Ya. asam urat juga. Mungkin udah tua kali, Pak. Umur udah 62 dan tahun 6. Umur sudah 62 tahun ya, Bu, tapi Bu masih... Ya habis bagaimana, Pak, bangsa juga berat, banyak kebutuhannya. Ya. Saya nyapu di sini udah lama. Udah berapa lama, Bu? Udah lama, ada 10 tahun lebih. Oh, dulu Saya waktu... udah nyapu, masih sebulan dibayar 90. Sekarang saya dibayar sebulan 400. 400.000 saja? Oh iya. Anak saya 4, Ya. yang satu depresi. Yang satu punya anak depresi. 2. Yang satu udah nikah, yang nomor 34 kerja di konveksi buang-buang benang, Pak. Iya. Begitu lahir anak keempat, suami meninggal, orang tua dua-duanya meninggal, mertua meninggal. Biasa pulang jam berapa, Bu? Saya nggak tentu jam 5, jam setengah 5, saya ngantar cucu saya sekolah dulu, Pak. Jadi cucu yang masih sekolah pun Ibu masih menanggung semuanya ya? Iya, anak saya yang gede depresi. Kalau kurang obat, Ya. kambuh lagi. Saya kontrol dulu ke RSUD Sawangan, Depok. Ya. Saya yang jalan, habis siapa lagi? Ibu walaupun sudah memasuki usia senja, Ibu tetap penuh semangat mencari nafkahnya untuk bisa cucunya bersekolah nih.
tabah aja deh, saya jalan, yang penting diri saya sehat. Ya. Tapi saya kadang-kadang saya tahan, aduh sakit banget gitu saya tanya. Kalau saya lagi sakit begini suka cucu saya, anak saya. Iya. Mbak jangan sakit Mbak, tapi gimana ya pengorbanan saya kalau dipikir-pikir sedih Pak, saya gini hari masih di jalanan. Ya. Tapi kadang-kadang saya kayaknya bagaimana, suka ya Allah waktunya istirahat, tapi kok saya masih begini sampai kapan? Saya kalau dipikir sedih Pak. Ya. Kadang nggak bisa tidur ngeliat anak yang saya beli kurang obat, saya kurang kontrol, ngedrop lagi, saya bingung. Saya punya penyakit asam urat, darah tinggi. Ini teman saya kadang-kadang baal. Kadang-kadang tangannya Baal, sampai suka tidak ada susah. rasanya ya. Ini bawa sholat kaki saya kadang-kadang nggak bisa, saya nggak bisa nongkrong lagi Pak. Ya, ya. Nah, ketika ibu sedang bingung, banyak sekali ibu cobaannya nih, diuji sama Yang Maha Kuasa. Apa yang membuat ibu sampai sekarang tuh masih tetap kuat? Saya makanya kuat ini Pak. Saya ingat anak-anak saya ke situ, jadi ya Allah kuatkanlah hati saya, ya Allah kasih kekuatan. Karena saya ingat saya begini, terus lihat anak saya begini. Bagaimana saya kalau saya nggak kerja gimana? Ya Allah mudah-mudahan nggak dikasih kekuatan. Saya begitu aja setiap hari Pak, saya berdoa. Sebenarnya saya kalau udah capek Pak, waktunya istirahat, waktunya ibadah di rumah, orang udah tua. Tapi pengorbanan saya lihat masih kecil begitu. Saya kalau dipikir-pikir sedih banget kalau malam nggak bisa tidur mikirin anak. Ya, baik. Saya yakin Yang Maha Kuasa mendengar ibu doanya setiap hari. Allah juga tidak akan membiarkan hambanya diberikan cobaan di luar batas kemampuannya ibu. Saya yakin ibu pasti mengetahui hal itu. Ya. Ajudan! Harapan ibu apa? Ingin apa coba? Harapan saya Pak, rumah saya tuh udah dijual. Iya. Saya bikin rumah, baru nembok doang, belum ada apa-apanya. Saya udah nggak punya apa-apa. Ibu habis beli rumah. Jual rumah saya Pak. Jual rumah. Lalu? Terus ngebangun itu rumah saya belum kelar. Saya pengen punya rumah saya kelar gitu Pak. Ya. Saya mau nebus ijazah anak saya, pengen berpaket gitu. Dan ketemu Pak udah 3 tahun. Ingat-ingat sehari-hari saya juga saya susah banget buat Pak. Ibu jangan sedih lagi. Hiduplah sesuai dengan kebutuhan ya Bu. Jangan hidup berdasarkan kemauan. Saya ucapkan selamat untuk Ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar 2 juta rupiah untuk dihabiskan. Makasih banyak ya Allah. Ibu, saya ucapkan selamat berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Ibu belanjakan. Waktu Ibu tidak banyak, ingat hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya kembalikan ke dalam koper saya. Jadi tolong dihabiskan, itu pesan saya. Tapi dihabiskannya jangan untuk membeli barang-barang yang tidak penting ya Bu. Nanti Ibu membeli barang-barang untuk keperluan usahanya. Karena Ibu sudah tidak muda lagi, pinggulnya masih suka sakit kan? Nggak bisa nongkrong saya Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu dari 10 tahun yang lalu bekerja sebagai tukang sapu saja. Lagi 10 tahun juga Pak. Yang saya mau Ibu harus menjadi seorang pedagang. Ya, Ibu jual barang makanan ya. Di rumah. Bisa Bu? Bisa, amin, Ya? amin. Nanti di pasar Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya Angel dan satu anggota Brimob Bapak Ari. Pastinya Ibu akan aman sama di pasar. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik, dalam tahun ketiga 1, 2, 3. Ibu selamat. Ayo Bu, sini Bu, silakan Bu. Pelan-pelan Bu. Encok Bu, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya Bu ya. Semangat ya Bu. Dapat duit Bu, semangat Bu.